menjadikan Seyusup lemah dan dijegal perlawanannya. Dengan membawa Asma, Van Hippel dengan berpakaian Islam lalu pergi ke Mandala menemui Seyusup. Melihat keadaan putrinya dan bujuk halus Van Hippel yang pura-pura seagama, Seyusup menyerah takluk. Ia pun ditangkap dan dibawa ke Cirebon, kemudian diasingkan ke Sri Lanka. Di Sri Lanka, Seyusup tetap aktif menyebarkan agama Islam, sehingga memiliki ratusan murid yang umumnya berasal dari India Selatan. Melalui jamaah haji yang singgah ke Sri Lanka, Seyusup masih dapat berkomunikasi dengan para pengikutnya di Nusantara. Karena perjuangannya yang terus-menerus berlanjut, walau di pengasingan, Belanda menganggap Seyusup sangatlah berbahaya. Seyusup harus kembali dibuang dan diasingkan ke Afrika Selatan, tepatnya di Cape Town. Bukannya memudar, semangat juang dan dakwah Seyusup justru semakin membara. Di Afrika Selatan, beliau aktif menyebarkan agama Islam. Seyusup kemudian dianggap sebagai orang yang sangat berkontribusi di Afrika Selatan. Hingga beliau ditetapkan sebagai putra terbaik Afrika oleh mantan Presiden Nelson Mandela. Setelah perjuangannya yang hebat itu, Seyusup akhirnya meninggal dunia di Cape Town, Afrika Selatan pada 23 Mei 1699. Bekas kediamannya di Afrika pun kini sering dikunjungi oleh Muslim dari berbagai negara. Di kalangan masyarakat Muslim Afrika Selatan, Seyusup dianggap berjasa dalam menyebarkan agama Islam. Tak hanya itu, dia juga dianggap sebagai pendiri komunitas Muslim dan budaya Melayu di Afrika Selatan. Saat mengetahui kabar meninggalnya Seyusup waktu itu, Raja Goa mengirim utusannya ke Afrika Selatan agar bisa membawa pulang jasadnya ke Goa. Permintaan yang sama dilakukan oleh pihak kerajaan Banten dan Ceylon. Konon katanya, kala itu terjadi perdebatan sengit dan alot. Utusan Goa bersikukuh meminta jasadnya dengan alasan Seyusup lahir di Goa. Sedang utusan kerajaan Banten berargumentasi jika Seyusup lama berjuang di Banten. Sedangkan utusan Ceylon mengatakan tempat pengungsian pertama Seyusup di Ceylon dan istri terakhirnya juga di Ceylon. Namun pihak Afrika Selatan tetap ngotot untuk bertahan dengan alasan Seyusup meninggal dunia di Afrika Selatan hingga ia harus dimakamkan di sana. Singkat cerita, akhirnya orang Goa diberikan potongan rambutnya, orang Banten diberikan potongan kukunya, dan orang Ceylon diberikan sorban yang sering dipakai oleh Seyusup. Seyusup dianggap sebagai bapak pada beberapa kumpulan masyarakat Islam di Afrika Selatan yang berjuang mewujudkan persatuan dan kesatuan untuk menentang penindasan dan paham adanya perbedaan kulit dan etnis. Bagi warga Cape Town, dia tidak hanya diakui sebagai ulama, namun juga pejuang bagi rakyat Afrika Selatan. Daerah tempat tinggal Seyusup di Cape Town diberi nama sebagai kawasan Makassar untuk menghormati tempat asalnya. Seyusup Al-Makassari telah menjadi kebanggaan Islam pada masa kini. Beliau bukan lagi sekedar milik orang Bugis di Sulawesi Selatan atau milik masyarakat Islam di Afrika Selatan dan Ceylon. Tetapi, beliau telah tercatat sebagai pejuang kemanusiaan oleh Nelson Mandela. Dan pada tahun 1995, beliau dianugerahi sebagai pahlawan nasional dan pejuang kemerdekaan oleh Presiden Soeharto. Sampai di sini catatan kaki kali ini. Silakan di-subscribe ya teman-teman, agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar, kalian bisa memberikan masukan dari video ini, atau menambahkan referensi tema video kita selanjutnya. Silahkan di-share sebanyak-banyaknya, karena berbagi itu indah. Salam dan terima kasih.